Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamiah Panjaitan, staf pengajar di SMK Negeri PP 1 Pualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru Angkatan 4 jurusan Agribisnis Tanaman di Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat pagi! Pagi. Semangat pagi! Semangat. SMK! Bisa! SMK! Hebat! SMK! Luar biasa! SMK! Pasti bisa, pasti sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Sudah siap untuk menerima pelajaran dari hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas, ya, Ibu berikan untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Baik, saya mulai dari Sri Mulyanya. Ada? Mawar? Widya? Nuraini? Irfan? Sakinah? Indri? Edi? Alwi? Teguh? Ya, baik ya. Jadi anak itu hari ini hadir semuanya. Ya, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya telah tertib untuk datang tempat pada waktunya. Baiklah, ya. Diingatkan sekali lagi ya pada kalian, walaupun kita saat ini sedang belajar luring terbatas, ya, tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, tetap memakai masker atau menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Ya, baik. Ya, pada hari ini ya kita akan belajar ataupun melaksanakan pembelajaran tentang penyiapan bahan tanam ataupun benih dari bibit ataupun bibit daripada kelapa sawit. Jadi penyiapan bahan tanam benih ataupun bibit kelapa sawit ini adalah materi kita ya. Jadi selanjutnya lihat di sini. Pendahuluan, ya, perhatikan kompetensi dasar. Di sini ada menganalisis penyiapan bahan tanam kelapa sawit, ya, melaksanakan penyiapan dari bahan tanam kelapa sawit. Jadi nanti kalian di sini akan melaksanakan penyiapan bahan tanam kelapa sawit sekaligus melakukan praktek itu. Selanjutnya kita lihat lagi indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini 3.1 menganalisis jenis bahan tanam, menganalisis syarat bahan tanam yang baik, menganalisis teknik penyiapan bahan tanam, melaksanakan teknik penyiapan bahan tanam kelapa sawit, melaksanakan teknik penanaman, ya, penanaman bahan tanam kelapa sawit
pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, menyaksikan dan menyimak media PPT, peserta didik dapat menganalisis dan melaksanakan teknik penyiapan media tanam. Lihat di sini ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Ada pendekatan itu sensitif, pendekatan konseptual, model pembelajaran, problem based learning, atau yang disingkat dengan PBL, metode pembelajaran, diskusi kelompok ya, diskusi kelompok, presentasi, dan praktek dan bimbing. Selanjutnya, ya, di sini adapun permasalahan, ya, adapun permasalahan yang ditemukan pada penyiapan bahan tanam, ya, ini problem yang selalu kita temukan pada penyiapan bahan tanam. Ini adalah pada saat pre-nursery terjadi penanaman kecambah yang terbalik ataupun sehingga menyebabkan kecambah ini menjadi abnormal. Yang kedua, benih terinfeksi patogen. Nah, benih ini terserang hama dan penyakit. Lalu yang ketiga, itu pada saat pre-nursery kriteria bibit yang baik. Jadi nanti kita pada saat nursery ini di pembibitan dari setelah pre-nursery kita ke nursery, nanti kita akan menentukan kriteria bibit yang baik. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang sering terjadi ataupun yang kita temukan pada saat penyiapan bahan tanam dan saat penanaman pada saat pre-nursery dan juga pada saat nursery. Baik ya, sebelum kita lanjutkan ke materi kita, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian, ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan materi minggu lalu, yaitu tentang penyiapan media tanam. Media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar tumbuh. Media tanam juga digunakan sebagai fondasi akar agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan sebagai sarana menghidupi tanaman. Media tanam dibagi menjadi dua, yaitu media tanam organik dan anorganik. Baik, terima kasih ya. Jawabannya sangat lengkap ya. Itu ya. Jadi materi kita yang lalu adalah tentang penyiapan media tanam. Jadi tentang penyiapan media tanam, semuanya ke saat ini adalah berhubungan kepada penyiapan media tanam. Setelah bahan media tanam kemarin kita siapkan ataupun kita selesaikan, selanjutnya nanti bahan tanam itu akan media tanam itu akan kita gunakan untuk menanam bahan tanam. Ya, untuk menanam bahan tanam. Sekarang kita masuk di uraian materi ya. Ini ada uraian materi. Pertama sini bahan tanam dan syarat bahan tanam, jenis dan karakteristik bahan tanam, teknik penyiapan bahan tanam. Ya, ini ada uraian materinya dari sini 3. Ya, yang perlu diketahui yang pertama sekali adalah sebelum masuk ke bahan tanam, ini adalah pengertian dari bahan tanam itu sendiri. Bahan tanam merupakan ya bahan yang diperoleh ataupun yang didapat dari pohon induk, ya, yang digunakan untuk proses penanaman. Ya, jadi untuk mendapatkan penanaman tadi itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, bisa diperoleh dari secara generatif melalui perkawinan yang menghasilkan biji, dan yang kedua adalah bahan tanam yang diperoleh secara vegetatif itu melalui proses tidak kawin. Ya, contohnya seperti stek, ya kan, cangkok, okulasi, sambung, dan tutur jaringan. Jadi ini yang dikatakan bahan tanam. Bahan tanam itu ada 2 prosesnya ya. Jadi secara generatif dan secara vegetatif. Jadi untuk yang kita nanti yang akan kita lakukan pada saat praktikum itu adalah kebanyakan tanamannya itu secara generatif karena kita menggunakan biji. Yang mana nanti biji yang kita gunakan atau kecambah yang kita gunakan itu adalah kecambah daripada kelapa sawit. Jadi kita menyesuaikan
menjelaskan syarat dari bahan tanam atau ada yang mau bertanya gitu tentang bahan tanam? Ya, silakan. Saya dari kelompok B mau Tadi bertanya. berapa Bu? Bapak? Kelompok B. Ya. Apa saja syarat bahan tanam untuk bibit kelapa sawit yang sesuai kriteria pada fase pre-nursery dan mid-nursery? Apa saja syarat bahan tanam Untuk bibit kelapa sawit untuk bibit kelapa sawit? yang sesuai kriteria pada fase pre-nursery dan mid-nursery. Ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Oh, silakan. Saya dari kelompok A akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Kriteria pembibitan pre-nursery yaitu berasal dari kecambah biji kecil dan tidak terlalu besar, memiliki plumula 1/3 dan radikula 2/3, tempurungnya licin dan tidak memiliki serat, bebas dari hama dan penyakit, ukuran kecambah seragam. Kriteria pembibitan pre-nursery yaitu yang pertama pelepah lebih terbuka, bebas dari bibit abnormal, dan pertumbuhan bibit sawit usia 10 sampai 12 bulan. Ya, itu ya. Jadi syarat daripada bahan tanam ya, tadi sudah ditentukan dan syarat bahan tanam sudah disampaikan. Terima kasih ya. Jadi jawabannya sangat bagus sekali. Selanjutnya kita jenis dan karakteristik bahan tanam. Jadi tadi jenis dan karakteristik bahan tanam. Jenis dan karakteristik bahan tanam itu ada dua ya. Jadi ada dua jenis, yaitu bahan tanam secara generatif melalui biji dan bahan tanam secara vegetatif melalui vegetatif itu tidak kawin ya. Tadi sudah saya sebutkan, contohnya seperti tek, ya, nasi, sabu, cangkok, dan juga kultur ganyang. Yang ketiga adalah teknik daripada penyiapan bahan tanam. Jadi teknik penyiapan bahan tanam. Sebelum saya masuk ke teknik penyiapan bahan tanam, coba kita lihat slide PPT saya berikutnya. Nah, sini ya. Nih, ada gambar. Belum masuk ke sini. Nah, kita lihat dulu, ini adalah kecambah. Ya, gambar kecambah kelapa. Ya, kelapa sawit juga silakan dianalisis ya, gambarnya coba diperhatikan. Ya, ada beberapa gambar di sini, coba diperhatikan, coba dianalisis. Selanjutnya ada yang ingin bertanya tentang gambar tersebut? Yang depan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok B ingin bertanya tentang apa pengertian plumula dan radikula. Apa pengertian plumula dan radikula? Ini ya, sudah lihat sini ya. Plumula dan radikula yang melihat di sini ada tanda panah. Ada yang bisa menjawab gambar tersebut? Silakan. Saya dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu plumula adalah bagian dari embrio tumbuhan yang akan berkembang menjadi daun sejati pertama dan pada tumbuhan. Sedangkan radikula adalah bakal calon akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Radikula akan berkembang menjadi akar tanaman yang selanjutnya akan menjadi penyokong dan penyuplai bahan-bahan makanan untuk diproses pada bagian tanaman lainnya. Iya, jadi bagus ya. Jadi itu dari tadi disebutkan ya. Ini ya plumula ya. Ini plumula, ini radikula. Ini adalah perkecambahan daripada kelapa sawit. Jadi di sini ada beberapa gambar ini ya, ada gambar plumula yang 3 hari, ada umur di sini dia 7 hari, ada umur 15 hari dan ada umur 25 hari. Nah, ini tadi yang plumula ya, yang kata sebelum tadi
Jadi ada beberapa. Dan di sini, nih, ini yang contoh yang itu. Ini dia yang masih berusia 3 hari. Jadi berusia pada 3 hari, dia masih terlihat masih radikula mulai muncul dan mulanya itu juga mulai muncul. Jadi ini belum layak untuk dikecamkan. Jadi kita harus menunggu sampai nanti dia 7 hari. Ya. Lalu yang di sini adalah yang plumula. Ini sudah jelas ini radikulanya, juga tidak terlihat jelas. Ya. Kita ambil satu contoh saja ini. Ini adalah plumula, yang ini adalah radikula. Jadi yang sering terjadi permasalahannya itu, ya ketika mengecamkan sawit, ya ataupun kita menanam pada saat primary seri, yang terjadi itu terbalik. Kenapa? Kita sering sulit membedakan antara yang mana dengan plumula, yang mana dengan radikula. Karena sebenarnya sangat ini ya, jadi radikula itu terlihat, ya calon akar itu terlihat lebih warnanya itu lebih gelap sedikit ya, lebih gelap kalau cobaran dibandingkan dengan plumula. Plumula itu dia warnanya itu lebih bening, ya lebih bening, lebih kelihatan lebih transparan. Nah, jadi kalau kita menanam, ya terbalik posisi kecambah kelapa sawitnya seperti ini, yang tadinya ini adalah plumula, ya harusnya ke atas, lalu yang radikula harusnya ke bawah. Sekarang posisi seperti ini, apa yang akan terjadi kan gitu kan? Nah, dia kan akar itu tumbuhnya kan ke bawah, plumula itu ke atas, jadi dia akan mencari titik tumbuh, jadi dia akan berputar ini, sehingga apa yang terjadi nanti di sini kecambah ataupun kelapa sawit tadi ini yang harusnya ini bisa tumbuh normal, tetapi karena kita cara meletakkannya posisi penanaman yang salah, sehingga kecambah kelapa sawit ini menjadi abnormal. Dia menjadi abnormal, dia jadi akan seperti ini, akan terjadi berputar. Ini kan tadinya ini yang terjadi. Ini kan akan menjadi tumbuh. Ya, jadi itu ya, jadi sudah sangat jelas ya, yang mana yang disebut dengan plumula, yang mana yang disebut dengan radikula. Jadi pada saat nanti kita menanam, pada saat praktikum, ya primary seri, jadi jangan sampai terbalik. Jadi antara plumula dengan radikula. Itu ya, jadi untuk yang gambar, ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Saya dari kelompok A akan bertanya, mengapa kita harus melakukan pembibitan primary seri, Bu? Kenapa kita harus melakukan pembibitan primary seri? Kenapa nggak perlu langsung ke seri gitu ya? Ya, Bu. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya silakan. Saya dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Pembibitan primary seri adalah pembibitan yang dilakukan pada kualitas kecil pada saat tanaman berusia 1-3 bulan. Pembibitan primary seri bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan bibit yang merata dan seragam sebelum dipindahkan ke lapangan. Ya, contohnya bagus sekali ya. Jadi itu ya. Jadi sebelum kita ke monoseri, ya kita primary seri dulu. Apa sih pentingnya itu tadi primary seri sebelum ke monoseri? Ya untuk mendapatkan tadi pertumbuhan bibit yang seragam. Jadi kematian bibit itu juga bisa diminimalis ya, bisa diperkecil gitu dengan kita mencampurkan terlebih dahulu kita tanam di monoseri, baru nanti dari primary seri ke monoseri. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan pertumbuhan bibit yang baik dan juga seragam. Ya, ini adalah gambar ya. Ini ada gambar kelapa sawitnya, ini hasilnya, ini pohonnya, ini ya hasil dari persilangan. Ini contoh varietas. Ini hasil dari persilangan Jura dan Sfera. Ya, ini biasa yang kita praktekkan di lapangan. Jadi nanti kita pun akan ke lapangan untuk melaksanakan primary seri dan monoseri ya. Ini ada contoh bibit. Nah ini ada contoh bibit ya untuk dari primary seri. Yang tadi sudah dari tahap yang primary seri ini ya. Sekarang kita masuk ke tahap ini, selanjutnya ini ya, ke monoseri. Coba dilihat gambarnya. Sudah jelas ya. Ada pertanyaan yang bisa menganalisis gambar ini tentang monoseri? Silakan. Saya dari kelompok A ingin bertanya, apa ciri-ciri bibit sawit yang pertumbuhannya normal dan abnormal? Apa ciri-ciri pertumbuhan sawit yang normal dengan yang abnormal? Ya, silakan. Saya dari kelompok B ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A.
4. Kondisi kakak panjang tidak lebih 2 sampai 3 cm. 5. Kondisi batang di bagian bawah putus dan pendek. Ciri-ciri tumbuhan abnormal. 1. Bibit tumbuh meninggi dan kaku. 2. Bibit terkulai. 3. Tanah daun terlalu membelah, kemudian bunga. 4. Terkena penyakit. 5. Anak daun tidak sempurna. Ya, jadi bagus sekali ya jawabannya. Dan dijawab ada apa ciri-ciri dari bibit yang pertumbuhannya normal dengan abnormal. Ya, abnormal. Jadi mulai dari tali daun sampai ke bongkar batang, ya, tumbuh yang berkembang, yang tidak terserang pada penyakit, yang tidak tumbuh, yang tidak terkulai. Jadi sangat bagus, dari terima kasih ya jawabannya dari untuk itu adalah ciri-ciri dari bibit di tahap daripada menu seri. Jadi kita masuk lagi yang berikutnya ini penyiapan bahan tanam, itu ada penjambangan benih kelapa sawit, ada penyemaian, ada pembibitan, ada pemeliharaan. Jadi yang kita lakukan di sini ini ya tahap pembibitan ya, tahap pembibitan dari menu seri ke juga tahap daripada menu seri. Selanjutnya nanti akan melakukan pemeliharaan ya. Jadi tadi sudah cukup jelas ya dari yang menu seri. Tapi yang akan nanti kita lakukan adalah proses pengecambahan daripada ini tadi ya kelapa sawit. Ini cambahnya akan nanti kita tanam di polybag kecil. Jadi selanjutnya nanti yang bibit ada di pos bibitan, nanti itu akan kita pindahkan ke polybag besar yang disebut dengan menu seri. Jadi nanti kita di lapangan akan melihat nanti kondisi dari pembibitan kelapa sawit, nanti yang akan kita pilih yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan teman-teman tadi. Ya kan, kita akan memilih atau memilah tumbuhan kelapa sawit itu bibitnya itu yang mana yang abnormal, mana yang normal. Jadi nanti yang tumbuhnya seragam, yang tidak seragam itu kan kita akan kita pilih lalu tumbuhannya itu lurus memanjang, ya kan? Mungkin apakah ini terjadi regulasi ya, mungkin kurangnya keminar matahari, nanti juga akan kita akhir. Lalu kita lihat lagi adalah ini pada bagian saya seperti ini, ya bagian dari pokok tanaman atau batang ini yang besar, ya. Jadi yang berkembang dan kemudian juga yang tumbuhnya yang sempurna. Jadi akan kita pilah di saudara di lapangan pembibitan. Jadi kemarin bahan ajar itu kan sudah di-share di grup ya, dan juga tugas-tugasnya kan sudah di-share. Jadi kalian kan sudah jelas membaca dan pembagian kelompok juga sudah jelas ya. Jadi nanti untuk kita sebelum ke praktek ya ke lapangan nanti berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok A dan kelompok B. Jadi ada 2 kegiatan. Yang pertama saat penanaman daripada menu seri, yang kedua adalah saat penanaman di menu seri. Jadi lalu sebelum praktek apa sih alat-alat yang digunakan? Ya, kita lihat. Nah ini tahap penyiapan alat dan bahan tanam untuk kelapa sawit. Yang ini yang harus disiapkan alatnya ada nomor ya, gunting ya, pisau, senapan lampa, spidol ya. Ada juga di sini lagi bahan benih atau bibit kelapa sawit. Ini yang dari mulai kecil ya, yang akan kita tanam nanti yang dicambah namanya menu seri. Lalu nanti yang di polybag besar itu namanya menu seri yang kita pinjamkan dari pembibitan. Ada serbet, ada yang bersih, nanti ada bintang dan ada kertas ya, kertas untuk menuliskan nomor kelompok dan ya, lalu yang akan menuliskan nanti di saat setelah selesai menanam daripada kecambah kelapa sawit. Ya, jadi menanam dari kecambah kelapa sawit. Jadi ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan pada saat ini. Pertama adalah menu seri, yang kedua adalah menu seri. Jadi sebelum kita praktek ke lapangan, ya, Ibu akan memberikan dulu ya, gambar kerja praktek siswa ini nanti yang akan kalian isi. Ya, ini apa pilihan? Ya, berarti apa ini sebenarnya sudah pada berdasarkan dulu ya. Jadi sebelum kita ke lapangan untuk melakukan praktek menu seri dan juga menu seri ada
menursery pada media tanam yang sudah kemarin yang minggu yang lalu ya, punya media tanam yang sudah disiap. Baik ya, nah keluar ya. Intinya disiram basah. Ya, sudah kosong ya. Pastikan basah dia, kalau sudah basah sudah. Jadi untuk seri ini kecambah kelapa sawitnya ini ya sudah disiram, sudah jenuh, sudah basah. Ini kita bisa tanamkan di sini. Sebelum ditanam dulu, disemprot dulu tambahnya. Ya. Pastikan semua sudah tersemprot ya larutan supaya tidak terserang hama dan penyakit. Ya. Sudah, kayaknya sudah selesai. Ini di lubang gunakan jempol aja seperti ini. Ya, gunakan jempol sekitar 2-3 cm. Lalu masukkan. Ya. Ambil pilih salah satu kecambahnya. Nih. Terus posisikan radikula tepat di bawah ya. Tekan. Ya. Tutup tetapi tidak menutup daripada pelumuh. Ya. Pelumulanya dibuka sedikit, dilihat kan pelumulanya ini kan sedikit. Ya, jadi lagi nanti ya, ambil. Ya, pelumula dibuka sedikit. Juga bisa. Nah, baik ya, jadi ini adalah pembibitan kita yang di tahap kedua ya, yang minor seri. Nanti yang akan kita pindahkan ke polybag besar. Ini bibit kelapa sawitnya tadi yang dari persilangan DP ya, D kali P. Ini dari varietas Simalungun bawah. Ini yang akan kita pindahkan ke polybag besar yang disebut dengan minor seri. Ini bibit ini sudah berumur 3 bulan ya. Jadi sudah layak untuk kita pindahkan ke lapangan. Jadi tugas kalian hari ini adalah memilih bibit kelapa sawit yang sesuai kriteria yang tadi sudah dijelaskan ya kan, ciri-ciri yang tumbuhnya normal. Nah, jadi silakanlah kau pilih sesuai dengan jumlah kelompok yang dibutuhkan. Perhatikan daun yang sehat, tidak terbelah. Sama penyakit, tidak terkulai ya, tidak juga layu dan tidak mengalami kemanjangan. Setelah dipilih, selanjutnya kita bawa ke lapangan untuk penanaman di polybag besar ataupun di minor seri. Ayo, silakan. Nah baik ya, ini adalah tahap minor seri, pemindahan bibit sawit dari pembibitan ke lapangan ya, ke polybag besar dengan tahap minor seri. Ini bibit yang sudah kita pilah ya, setelah kita pilah, selanjutnya kalian tanam ke
polygon besar. Jadi sebelum ditanam silakan disiram dulu. Ya, selanjutnya nanti baru membuat lubang tanam. Silakan masing-masing kelompok. Kalau udah selesai disiram, selanjutnya membuat lubang selanjutnya membuat lubang tanam. Silahkan di masing-masing kelompok membuat lubang tanamnya supaya bibitnya itu ditanam langsung. Silahkan buat lubang tanam. Batas leher daripada akar sawit silakan dilihat. Miring ya nanamnya ya. Perhatikan.
preneur seri dan juga menu seri. Iya. Selanjutnya kalian itu akan mengerjakan adalah laporan hasil dari praktek nanti yang akan dikeluarkan di depan saat presentasi. Jadi bukan waktu 15 menit, silakan dikerjakan laporannya. Sudah selesai? Ya. Untuk kelompok A dan kelompok B sudah selesai. Selanjutnya adalah akan mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Kepada kelompok A dipersilakan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami telah melaksanakan praktek penyiapan bahan tanam bibit kelapa sawit fase pre-nursery, di mana fase pre-nursery merupakan pembibitan yang dilakukan pada polybag kecil pada saat tanaman berumur 1-3 bulan. Adapun kriteria bibit sawit yang baik untuk digunakan pada fase pre-nursery adalah yang pertama berasal dari kecambah biji kecil dan tidak terlalu besar, memiliki plumula 1/3 dan radikula 2/3, tempurungnya licin dan tidak memiliki serat, bebas dari hama dan penyakit, dan ukuran kecambah seragam. Pengalaman yang kami dapatkan pada praktek ini adalah kami dapat mengetahui cara penyiapan bahan tanam dan cara penanaman bibit kelapa sawit. Adapun manfaat yang kami peroleh dari praktikum penyiapan bahan tanam pre-nursery adalah yang pertama, memberikan pengalaman kepada kami atau siswa tentang sistem kerja penyiapan bahan tanam pre-nursery. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada kami atau siswa tentang penerapan teori yang telah kami pelajari sehingga dapat diterapkan dengan baik. Dan yang ketiga, bisa melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam membentuk etos kerja. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari presentasi kelompok A tentang hasil praktikumnya pada kegiatan pre-nursery. Selanjutnya kepada kelompok B, dipersilakan untuk mempresentasikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami telah melaksanakan praktek persiapan bahan tanam bibit kelapa sawit fase main nursery, di mana fase main nursery merupakan kegiatan transplanting atau pemindahan bibit dari pre-nursery ke main nursery. Pembibitan main nursery merupakan tahap kedua dari sistem pembibitan double stack yang berlangsung selama 6-9 bulan. Adapun kriteria bibit sawit yang baik untuk digunakan pada fase main nursery adalah yang pertama, pelepah lebih terbuka, yang kedua, bebas bibit abnormal, yang ketiga, pertumbuhan bibit sawit usia 10-12 bulan. Pengalaman yang kami dapatkan pada praktek ini adalah kami dapat mengetahui cara penyiapan bahan tanam bibit dan pelaksanaan penanaman kelapa sawit fase main nursery, penyiapan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Adapun manfaat yang kami peroleh dari praktikum penyiapan bahan tanam main nursery adalah yang pertama, memberikan pengalaman pada kami siswa tentang sistem kerja penyiapan bahan tanam main nursery. Yang kedua, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, dapat menambah jenis keterampilan yang dimiliki siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mempresentasikan hasil dari praktek atau praktikum di lapangan tentang pre-nursery dan juga nursery. Jadi selanjutnya kita masuk lagi ke tahap berikutnya adalah kita tahap menyimpulkan ya ataupun kesimpulan. Siapa yang dapat menyimpulkan
kegiatan kita pada hari ini. Ya, silakan, Saudara Alwi ya. Saya dari kelompok B akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Bahan tanam merupakan bagian dari pohon induk yang digunakan untuk memperbanyak tanaman, baik untuk memperbanyak tanaman, baik juga untuk memperbanyak secara vegetatif maupun generatif. Bahan tanam dibagi menjadi dua, yaitu bahan tanam secara vegetatif, yaitu melalui perkawinan atau biji, dan bahan tanam secara vegetatif, yaitu stek daun, pucuk, batang, akar, umbi, cangkok, sambung, populasi, dan kultur jaringan. Bahan tanam yang digunakan pada pembibitan kelapa sawit yaitu fase pre-nursery dan mid-nursery. Kriteria pembibitan pre-nursery yang pertama, berasal dari kecambah biji kecil dan tidak terlalu besar. Yang kedua, memiliki plumula sepertiga dan radikula 2/3. Yang ketiga, tempurungnya licin dan tidak memiliki serat. Yang keempat, bebas dari hama dan penyakit. Yang kelima, ukuran kecambah seragam. Kriteria pembibitan mid-nursery. Yang pertama, pelepah lebih terbuka. Yang kedua, bebas bibit abnormal. Yang ketiga, pertumbuhan bibit sawit usia 10 sampai 12 bulan. Ya, terima kasih ya Pak Egi ya. Terima kasih yang telah menunjukkan pembelajaran kita hari ini ya dari penyiapan bahan tanam. Selanjutnya kita lihat lagi ya refleksi. Dan siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Refleksi dari penyiapan bahan tanam bibit kelapa sawit. Yang pertama, melaksanakan praktek penyiapan bahan tanaman kelapa sawit dapat memberikan manfaat kepada kami, serta lebih mengenal kriteria bibit kelapa sawit yang baik dan normal. Yang kedua, tanaman yang terdapat pada pre-nursery yaitu mulai dari benih hingga tanaman berumur 3 bulan. Sedangkan untuk mid-nursery 9 sampai 12 bulan. Lokasi yang digunakan untuk pembibitan dekat dengan sumber air untuk menyiram aman dari gangguan binatang liar. Lokasi rata dan terbuka namun tidak terkena banjir dan erosi. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman satu kelompok melakukan praktik bersama, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan penyiapan media tanam. Yang kedua, penanaman kelapa sawit fase pre-nursery ke mid-nursery. Yang ketiga, serta alat dan bahan yang digunakan pada praktikum penyiapan bahan tanam kelapa sawit. Terima kasih ya pada Edi telah menyampaikan refleksinya untuk kegiatan kita hari ini. Ya, selanjutnya sebelum kita akhiri ya, kita tutup pelajaran kita hari ini tentang penyiapan bahan tanam ya, dengan selesai materi dan juga